Malam hari ini kita merangkap haul Tuan Guru kita semuanya, As-Sayyid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Al-Hasani, Syekh Abdul Karim As-Samani Al-Madani, yang digelar atau dijuluki dengan Syekh Muhammad Samman, di mana haul beliau itu selalu diadakan di setiap bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 2. Meskipun sekarang sudah lewat daripada tanggal tersebut, tapi niat kita untuk menghaulkan hari wafatnya atau tanggal wafatnya beliau, maka akan mendapatkan barokah dan mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena mengacu kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW, merupakan hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Kita punya niat yang baik mengagungkan seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan seorang yang soleh, mengagungkan seseorang yang alim, yang dijuluki sebagai orang yang ahli ma'rifah, orang yang masuk kategori ahli di dalam bidang ibadah dan pengetahuan tentang uluhiyah, tentang ketuhanan. Maka disebut dengan ahli ma'rifah billah, orang yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amunnya kita ini berusaha untuk bisa mengenal, tapi beliau-beliau seperti sekelas Tuan Guru Syekh Muhammad Samman Al-Madani ini udah masuk kategori orang yang sudah mengenal Tuhannya, maka mendapatkan wilayah, mendapatkan kedudukan. Kedudukannya apa? Kedudukannya adalah waliyun lillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sendiri tidak menyatakan kalau saya ini kekasihnya Allah atau waliyun lillah atau waliullah. Julukan waliyun lillah atau waliullah itu dari orang-orang sekitarnya, orang-orang yang mengenal beliau, yang cinta dengan beliau, yang dekat dengan beliau, yang tahu tentang kepribadian beliau, sosok beliau. Maka beranilah orang itu menyatakan kalau itu adalah kekasihnya Allah. Sebagai logika, supaya kita bisa dicerna. Saya cinta dengan abang kita ini, Abang Mukhlis, abangku. Saya cinta dengan Abang Mukhlis. Kenapa saya nyatakan cinta kepada Abang Mukhlis? Saya selalu dekat dengan beliau, saya selalu memberi hadiah dengan beliau, sedikit-sedikit ada telepon beliau, ada mengabari beliau tentang berita-berita dan sebagainya. Alhasil selalu perhatian dengan beliau, maka bisa dikategorikan orang itu akan berkata kepada saya kalau Habib cinta dengan Bang Mukhlis. Kenapa? Begitu perhatiannya Habib dengan Bang Mukhlis, begitu. Begitu nampak gitu. Berbeda dengan yang lainnya. Nah, begitu juga orang itu kenapa dinyatakan waliullah, kekasihnya Allah? Karena Allah itu begitu banyak perhatian kepada orang tersebut. Kok bisa tahu Allah itu melebihi kasih sayang dan perhatiannya kepada seseorang daripada yang lainnya secara umum? Karena diketahui dari sisi zahirnya. Dari sisi zahirnya orang ini satu, dia ini dicintai oleh makhluk Allah dari semua kalangan. Kalangan ulama cinta dengan beliau, kalangan pejabat cinta dengan beliau, kalangan masyarakat umum cinta dengan beliau, dan dicintai oleh semua makhluk Allah. Semua jenis makhluk Allah, semua jenis binatang cinta dengan beliau. Hanya saja kita tidak tahu
gitu. Semua makhluk itu begitu cinta dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena man ahabballah ahabbahu kulli syai. Siapa yang cinta kepada Allah, maka Allah akan cintakan segala sesuatunya itu kepadanya. Gitu. Jadi ketika segala sesuatu itu cinta kepada seseorang, ketahuilah Allah itu sedang cinta kepada seseorang tersebut. Dan Allah tidaklah mencintai kepada seseorang tersebut melainkan ada syariat. Syariatnya apa? Syariatnya seseorang tadi itu juga cinta kepada Allah. Enggak ujuk-ujuk Allah cinta kepada seseorang tanpa ada respon dari seseorang itu yang mencintai kepada Allah. Begitu. Makanya beliau ini cinta kepada Allah. Buktinya apa, Beb? Buktinya bukan hanya beliau sholat. Buktinya beliau ini cinta kepada Allah, beliau ini cinta dengan ulama. Nah, orang kalau sudah cinta kepada Allah, pasti akan cinta kepada makhluknya Allah semuanya. Begitu. Jadi kalau orang itu memusuhi fulan, banyak benar musuhnya, dusta dia cintanya sama Allah. Ya. Dia dengan hamba-hamba Allah memusuhinya, bagaimana bisa terhubung dengan Allah cintanya? Tidak bisa. Ya. Jadi menunjukkan seseorang itu cinta kepada Allah, dia akan mencintai semua makhluk Allah. Makanya para waliullah itu, atau yang mendapatkan gelar waliullah, kekasihnya Allah itu kan orang yang memberikan gelar itu, ya, atau orang yang sekelas dengannya, gitu. Karena la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui jati seseorang itu wali kecuali ya wali juga. Ya. Tidak ada yang tahu seseorang itu copet kecuali yang mengetahuinya itu ada copet juga. Dia yang tahu. Nah, itu satu perguruan dengan aku. Makanya gaya-gayanya dia tahu, kan begitu. Ya, tidak tahu seseorang itu ahli majlis kecuali orang yang ahli majlis juga. Karena rancak berdapat. Ya, anak ketemu dengan beliau nih, ayahandaku ini, yang gagah nih, yang berbini dua ini. Siapa ngarannya, Bah? Lupa lagi, Bah? Bahrani. Bahrani, Masya Allah. Bahrani. Nah, beliau nih begitu berdapat di mana saja, di mall, atau berdapat di pasar, atau berdapat di jalan, pasti fokusnya melihat beliau ini ahli majelis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu, Bib? Anu itu kawan di majelis. Itu ahli majelis itu. Ya, di mana ada majelis hadir tahu sidin tuh. Nah, kan? Kenapa bisa tahu sidin ahli majelis? Karena yang menyampaikan itu atau yang memadahkan itu juga ahli majelis. Kadang mungkin anak menyatakan sidin ahli majelis sementara anak sendiri nggak hadir ke majelis, kan begitu. Ahli majelis itu majelis mana, Bib? Kada tahu. Majelis mana? Majelis gaib gitu. Tidak mungkin. Ya, karena setiap ke majelis berdapat dengan sidin. Ya. Nanti hadir majelis sama di mana tuh? Di Sempaja sana ada Guru Abdurrahman. Ada juga beliau ini. Oh, berarti ini ahli majelis bujuran ini. Bukan di sini aja ini. Nah, kan gitu. Jadi dipadahkan sidin ini ahli majelis dikarenakan setiap hadir ke majelis ada sidin di situ. Nah, makanya tidak tahu seseorang itu ahli majlis kecuali ya ahli majlis lagi, kan begitu. Nah, ini untuk itu fulan itu wali min auliyaillah. Ya, ini orang yang mengetahui seseorang itu wali berarti dia ini juga demikian, begitu. Ya, jadi tersambung memang antara satu sama lainnya karena ada ikatan komunitas para wali, kan gitu. Jadi wali ini ada komunitasnya. Ya kan? Kayak guru kita ini kan ada komunitasnya. Ya, ada ikatannya gitu. Dokter ada ikatannya, ya kan? Namanya IDI. Ikatan Dokter Indonesia, kan gitu. Nah, guru-guru begitu juga, kayak saya alumni luar negeri, alumni Timur Tengah itu ada ikatan, ada pertemuan, ada ikatannya. Oh iya ya. Ya, tersambung. Makanya bulan itu keluaran Mesir, bulan itu keluaran Yaman, bulan itu keluaran Maroko. Kita tahu karena ada ikatannya di situ. Itu keluaran Hadramut itu. Yang berpadahnya belum ke Hadramut, belum tahu. Kita nggak percaya. Ente keluaran sana juga kah? Bukan, Jar.
Loh, kenapa ikam bepada sidin keluaran Hadramut? Aku melihat bulangnya aja. Nah, ada tahu dilihat bulangnya aja. Nah, itu bulang bisa dikopi kan begitu, dijiplak. Oh, ada tahu sidin seorang belum tahu, kada ke sana, kada suah ke sana, kayak bepada sidin dari sana kan gitu. Dilihat bulangnya aja seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu itu wali kecuali wali lagi. Tidak ada yang tahu seseorang itu waluh kecuali orang tadi itu waluh juga. Kenapa ikam tahu kalau sidin itu waluh? Karena sama-sama tukang waluh baik. Kami gaweannya bawaluhan terus. Jadi tahu. Tahu benar lah itu. Nah, jadi Masya Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani ini ya, beliau ini punya profil luar biasa ya, punya gaya hidup itu luar biasa. Kenapa dinyatakan luar biasa? Karena waktu-waktunya itu digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena itulah dijuluki sebagai waliullah, karena melihat dari sejarahnya. Makanya sejarah itu penting. At-tarikh yu'idun nafsah. Sejarah itu penting ya, sangat penting sekali, karena akan berulang terus, dibaca terus. Kayak ini kan sejarah beliau itu diulang-ulang terus ya. Jadi sangat penting sekali sejarah itu. Dan orang yang membaca sejarah atau yang mencatat tentang profilnya seseorang, ulama, alim, arif billah atau wali min auliyaillah, ma'ahu fil jannah. Yang kita baca manakibnya atau yang kita catat, kita buat sejarahnya, maka manakala seseorang tadi itu masuk surga, ini yang mencatat sejarahnya pun akan masuk surga ya, akan masuk surga. Itu katalah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, man kataba tarikha waliyin lillah kana ma'ahu fil jannah. Siapa yang mencatat sejarahnya, profilnya para waliullah atau membacanya. Kalau mencatat kan salah-salah bahaya juga ya, asal catat-catat aja ya, guru mukhlis waliun lillah aja, main catat aja, dibuat sejarahnya di situ. Kana radhiyallahu anhu, masa Allah pakai radhiyallahu anhu lagi ya, wa sahibuhu wa huwa Kiai Haji Bahrain. Wah, ini Bahrain. Wa huwa radhiyallahu anhu wa kana huwa minal ulama haqiqah wal ahli ma'rifah. Waduh, berlebihan, nah ini akan bahaya itu. Jadi sama dengan kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau sampai dibuat-buat, berarti kan ini kaitannya nanti dengan Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang mendustakan aku, maka dia akan ditempatkan dalam api neraka. Tidak boleh ya kan. Nah, ini sesungguhnya ini hanya orang-orang yang tahu, makanya harus melibatkan orang-orang sekitar yang tahu tentang kepribadiannya atau sosoknya si fulan tadi itu. Petakun kayak apa nih sejarah si fulan tuh? Oh, dapat dari sini. Si fulan tuh aku tahu masa hidupnya kayak ini, dapat. Namanya ya observasi atau penelitian. Datang lagi ke sini, kayak apa si fulan ini? Oh, si fulan kayak ini. Beliau itu setahu aku nih berdapat banar dengan sidin. Setiap malam itu beliau baca istighfarnya 100.000 kali seumpama, solawatnya 100.000 kali. Itu setiap malam itu, jadi catat di situ. Datang lagi ke orang-orang dekatnya, kayak apa? Beritanya tentang si sebulan itu, kalau aku tahulah sembahyang duhanya itu seharinya itu tidak kurang daripada 100 rakaat. Dicatat, jadi mengumpulkan dari berbagai kalangan. Nah, dibuatlah sejarah. Nah, kalau orang itu membuat sejarah atau profil tentang kehidupan seseorang yang ahli ibadah, yang tidak diragukan lagi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manakala orang yang kita buat sejarahnya tadi itu dia masuk surga, maka yang mencatat sejarahnya pun akan masuk surga. Terus yang membacanya demikian juga, asalkan hubban lahu, dia cinta kepada orang itu, maka akan bersama-sama masuk surga.
Ya, karena kita tidak bisa mencatat karena bukan ahlinya, ya kita bagian pendengar saja atau bagian yang membaca saja, orang lain yang mendengarnya, sehingga orang itu bisa mengetahui dan bisa mencintai dan bisa mengikuti ajaran-ajarannya, kebiasaan-kebiasaan hidupnya, amalan ibadahnya, maka akan bersama-sama juga masuk ke dalam sorga. Ya, ke dalam sorga. Man sahibal akhyar ja'alahullahu minal akhyar. Siapa yang selalu dia ada ikatan dengan orang-orang baik, maka Allah akan menjadikan dia tergolong orang baik. Wa in kana minal asyrar, padahal ya profilnya berbeda. Ini orang ahli ibadah, saya ini ahli apa ini? Ya, saya masih K7 main domino. Ya, masih K7 begayaan, masih K7 berjalanan, masih K7 ini itu dan sebagainya. Tapi dia punya hati selalu terhubung dengan orang yang soleh. Dia punya perilaku, diusahakan mengikuti perilakunya orang soleh. Kepribadiannya diusahakan menjiplak atau mencontoh atau mengkopi ya kepribadiannya orang soleh. Maka akan diinkludkan dengan orang yang soleh tadi itu. Masya Allah. Kana ma'ahu fil jannah. Masya Allah. Ya, kemudian ya, orang yang selalu menyebut ngarannya kayak Tuan Guru Syekh Muhammad bin Abdul Karim ya As-Sammani Al-Madani, kita sebut tuh namanya kan dalam sejarah itu. Ketika kita menyebut ngarannya seseorang wali tadi itu dengan dasar aku ini mahabbah dengan ulama, mahabbah dengan orang yang soleh, ya K7 dengan wali min auliyaillah, ya karena ya maka orang tadi itu ka'annama zarahu, seperti orang itu telah menziarahinya. Berarti kalau menziarahi orang-orang yang soleh, ya orang-orang yang soleh itu gufirat dzunubuh, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menziarahi orang soleh itu nah, kada gampangan. Kita ziarah seumpama di sini di Kaltim ziarah ke Pangeran Tunggang Parangan, ke Pangeran Noto Igomo, ke Abu Tolhah, itu kan para aulia semuanya itu. Gufirat dzunubuh, itu tidak diragukan lagi. Gufirat dzunubuh, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menyebut nama orang alim, menyebut nama orang yang soleh, apalagi menyebut nama wali min auliyaillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, faka'annama zarahu, maka seseorang tadi itu seakan dia telah menziarahinya. Masya Allah, seakan dia telah menziarahinya. Kemudian disambung lagi, wa man zara aliman awalian, barang siapa yang telah berziarah kepada orang alim atau kepada wali min auliyaillah, ghufirat dzunubuh, maka diampuni semua dosa-dosanya. Malam yu'dhihi wa yu'dhil muslimina fi tariq, selagi tidak menyakiti dia. Menyakiti baik secara langsung atau lewat geretekan dalam hati. Aku nih kada percaya kok, aku nih umpat-umpatan aja, kada percaya dalam hatiku. Apa wali apa itu? Waduh, bahaya ini. Ini kalau sampai melukai, sekalipun melukai itu tidak dengan fisik atau berbentuk pukulan atau berbentuk tamparan, tapi berbentuk geretekan di dalam hati, ini bahaya ini. Ujar Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ini hadis yang sahih diriwayatkan dari Imam Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, barang siapa yang telah melukai, menyakiti kekasihku, nah ujar Allah, ini kekasih Allah ini, ya para wali Allah ini kan tidak terlihat. Siapapun mereka yang rajin beribadah, bisa jadi pian ini kan kekasih-kekasihnya Allah. Ahli ibadah K7, hujan-hujanan datang ke majelis, malam-malam bangkit sholat malam, ya luar biasa. Datang suami dilayani dengan baik, dengan senyuman, dengan pelukan yang hangat dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini luar biasa, ini amalan-amalan yang soleh yang bisa mengantarkan dia menuju ridho Allah. Kalau sudah diridhoi semua gawiannya oleh Allah, dia ini kan masuk kategori orang yang dicintai oleh
Allah. Jadi gelar wali ini tidak bisa dibuat-buat, diolah-olah. Itu wali, kenapa? Janggutnya sudah setengah meter aja. Janggutnya setengah meter jadi wali. Wahabi aja ada yang 1 meter. Berarti jadi kutub dong itu. Kalau yang setengah meter wali, berarti yang 1 meter kutub itu. Jadi tidak bisa dilihat dari zahir, tapi dilihat dari sisi ibadahnya. Ya, ibadahnya luar biasa ini. Wiridannya sehari ini sholawatnya 10.000 seumpama. Istighfarnya 10.000, zikirnya 10.000. Ya, baca Al-Qur'annya 10 juz. Itu istiqomah. Nah, ini bisa jadi dia ini dicintai oleh Allah. Disebut dengan waliullah. Dicintai oleh Allah. Bukan berarti orang wali itu yang bisa mengeluarkan duit atau merubah kertas masker jadi duit. Coba ikan lihat ikan. Apa ini masker aja? Bim bim salabim abragadabra. 100.000, wah jadi 100.000. Digoyang-goyang gini, nih. Jadi $100. Wali sidin. Bisa jadi waluh dia, sebujurnya bukan wali. Ya, orang ahli sulap kok dipadahkan wali. Kalau wali itu kadang maunya. Ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Menurut orang yang baik, ya, orang umum pada umumnya manusia, baik, bagus, masya Allah, bisa terbang, ya, bisa banyu jadi kopi, banyu putih jadi banyu warna kopi bisa setumat aja di warna susu, seumpama. Ya, itu bukan wali. Bisa jadi itu ya tukang jualan obat. Orang tukang jualan obat di jalan aja harat-harat, ayo ini obat ini bagus ini, sekali oles rambut yang botak bisa jadi tumbuh jadinya. Iya, karena seakan bekaramat sih dia bekaramat. Itu permainan. Bisa jadi sulap, mainan jin di situ. Amunya wali kada maunya main gitu-gituan, kada mau, kecuali dipaksa dan terpaksa. Hanya dengan sendirinya itu keluar. Tidak ada yang mengiklankan begitu. Yang mempromosikan keramat. Anda keramat, biar tahu ikamlah keberatan. Aku ni wali. Aku ni kada sombong lah, aku ni wali. Kada pangaku ni bepada aku wali. Cuman aku ni bujur wali. Itu namanya bepada. Ikam hendak tahulah. Sini keramatku, keramatku. Mana ada wali yang kayak itu? Wali itu ya kada maunya menampakkan sesuatu kelebihannya, kada mau. Karena tidak ada kepentingan dengan manusia ini, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kepentingan dengan fulus. Enggak ada kepentingan dengan sesuatu apapun dunia ini, sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan enggak kada khawatir. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum. Sudah nyata sudah. Mereka itu bukan kelas kita, memang lihat dari zahirnya sudah. Mereka kada lagi khawatir mau makan, mau enggak makan, mau besok kiamat, mau besok gempa, mau besok tetap mereka ibadah, mereka istiqomah kepada Allah begitu, karena yang ada di mindsetnya hanya Allah. Jadi fokusnya kepada Allah. Yang lain-lainnya itu tidak terpandang sama mereka. Mau ini, mau A, mau B, mau C, mau habang, mau hijau, mau putih, mau kuning, terserah aja. Yang penting bagaimana aku bisa tetap dengan Allah Subhanahu wa taala itu wali. Karena notabene para wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka mantap imannya kepada Allah. Kemudian mereka takwa kepada Allah, bukan hanya mereka modalnya ada iman saja, tapi mereka perkuat iman itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gawiannya ibadah aja. Kenapa? Takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Berusaha untuk terus menyambut segala bentuk perintah Allah dan menghindar bahkan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan Allah. Jadi gawiannya ibadah, terus ibadah fokus sampai para aulia Allah kayak Habib Abu Bakar Gresik 17 tahun kali lagi muamalah dengan manusia, dengan Allah aja. Makanya mereka kadang terpikir di pemikirannya mereka tuh kayak apa makan esok, kayak apa nih esok kita makan apa, iwaknya apa, beras adakah apa habis. Dan terpikir itu ibadah hanya sampai 17 tahun kada terpikir lagi makan apa, kada tahu lagi makan dah kada makan, minum lah kada minum, kada tahu lagi. Yang penting sudah panah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya wali.
Allah yang memberi, dia yakin Allah yang memberi itu. Ya, kita ini yakin tapi hati kita kada yakin. Yakin aku yakin. Bujur aku yakin. Virus corona itu kada ada yakin, tapi kemana-mana bermasker terus. Nah kan itu. Nah, artinya keyakinan kita itu cuma hanya dimuntung, bukan dari hati kan begitu. Jadi yakin itu ya, kalau nyembuhan para wali itu emang bujur-bujur yakin mereka. Masuk ke kamar kada keluar lagi. 17 tahun kada keluar. Kada mau tahu dengan keadaan dunia ini, yang penting sudah mantap dengan Allah. Di Banjarmasin itu ada 3 tahun kada mau keluar. Kada tahu di pasar, kada tahu di mall, kada tahu di duit. Ada di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Ya. Saya semalam itu pas haul Datuk Lampayan itu, sehari habis haul itu saya ziarah ke sana. Iya, 3 tahun kayak apa coba? Ada pokoknya tempatnya. Ya, masya Allah itu. Setiap hari orang berdatangan kada kawa. Kalau bukan hatinya itu yang membuka, kalau jar hatinya sudah buka itu jar. Karena semua yang dilakukannya itu perintah semuanya. Ya, terima Sidin, jangan diterima. Keluar, kada usah keluar, itu aja sudah. Ya, semua kisah-kisahnya, waduh, bukan kisah-kisah yang kita hadapi, ini kisah-kisah yang biasanya gawe setiap saat, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah arwah solehin, masalah-masalah gaib dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi lain, alamnya aja sudah lain begitu. Ya, makanya kita nih kada sanggup sudah menghadapinya aja sudah kada sanggup. Ya, dari jam 6 saya menghadapinya sampai jam 12. Ya, kada bepandir, Sidin aja bepandir. Tambah malam tambah sigar mata. Amun kita tambah malam tambah ngantuk. Nah, tambah hilang semangatnya. Nah, itu berarti kan kita ini sudah memang bungkusnya kita ini dunia itu sudah. Nah, betul. Mereka itu sudah memang ahlilah. Ya, kalau sudah cerita tentang din, tentang agama, berapa jam pun mereka sanggup, santai aja. Kayak ini. Oh, tambah betah, tambah nyaman ninya, tambah lawas itu. Mun kita cerita agama ini tambah lawas, tambah layau. Kena buka saikong bukan. Aduh, apa aja lawas banar Sidin dahai. Muyak aku dah kan. Aduh, buat ahli dah. Pertama berdapat aja nih yang ditakuninya lain. Pianjer, siapa ahli barzah yang parak dengan pian? Nah, amun kita kan lain. Pian paraklah dengan wali kota, parak dengan gubernur, parak dengan pejabat ini, parak dengan simpulan haji siapa yang berbisnis, siapa yang alim, siapa yang ini, yang itu dan sebagainya. Amun Sidin, siapa ahli barzah yang parak dengan pian siapa? Karena kita kiau jadi nyamannya. Allahu Akbar. Itu orang alillah sudah. Ya, waduh, luar biasa itu. Nah itu jadi lain. Mereka para wali Allah itu ya seperti itu. Bukan berarti kalau begitu tidak ada tanggung jawabnya dong dengan kita, dengan umat Nabi Muhammad. Ujar siapa? Mereka duduknya berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu yang mendoakan kita umat Nabi Muhammad nih. Kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad, laulahum, artinya kalau tidak ada bubuhan para aulia Allah ini, laduk dikatil ardu wal jibal, maka akan hancurlah gunung-gunung yang ada di sekitar dunia ini. Hancurnya, kadang merasa nyaman lagi gunung jar gunung. Ayo kita demo aja, demo itu gunung, demo kayak apa? Laduk dikatil ardu wal jibal, hancur semuanya, begoyangan semuanya kayak apa? Allahu Akbar. Ini gunung yang begoyang kalau kada hancur dunia ini. Ya kalau, nah gunung ini kan syariatnya itu Allah ciptakan untuk supaya dunia ini stabil. Nah kalau begoyangan semuanya kayak apa? Ya demo semuanya, waduh, habis dah sudah. Laduk dikatil ardu wal jibal. Ya, tak sanggup lagi bertahan, akan meronta ya gunung-gunung tadi itu. Yang membuat mereka tenang, gunung-gunung ini tahu mereka tenang, adem ayem itu karena wali Allah. Karena wali Allah itu memang zahirnya mereka di kamar berkhulwat, tapi yang mereka utarakan kepada Allah itu tentang keadaan dunia ini. Ya Allah, umat Muhammad ini ya Allah, selamatkan mereka ini ya Allah. Mungkin bisa jadi
Ya kan, kita selamat berkat doanya mereka. Itu umat-umatnya Nabi Muhammad, pecinta majlis-majlis taklim, selamatkan daripada virus corona seumpamakan. Ya, bisa jadi doa-doanya para aulia Allah, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah mereka itu memang ahli dalam beribadah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka dengan latar belakang iman dan takwa kepada Allah, gelar mereka itu ya lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Padahal mereka kada berisi tanah, kada berisi apartemen, kada berisi gedung, rumah gen bisa jadi kadang dipinjami orang. Ya, tapi mereka menguasai semuanya. Ya, mereka bahagia, lebih bahagia lagi daripada orang yang punya pabrik. Orang yang punya pabrik itu cuman kelihatan dohirnya saja, kepalanya botak, oh ini orang sugih, padahal pusing dia, sampai rontok bulunya, rambutnya, pusing mikirin harus bayar pajak, harus bayar karyawan, kada kawa guring. Kenapa? Aduh, terpikir kena kayak apa ini, apa PPKM mau diperpanjang lagi, atuh tutup lagi kena, waduh pusing, harus bayar ini, harus bayar itu dan sebagainya. Jangan dikira iya, harta ini kalau kita tidak bisa membawanya, tambah banyak kita punya harta, tambah kita akan diperbudak sama harta, tambah kita pusing, tambah pusing. Jangan dikira, coba takut nih, bubuhan yang berharta itu melihat pian tuh anu jar, bubuhan madis itu zaman benar hidupnya kayaknya tuh jar, kada tahu di kuruna bubuhannya itu. Tetap aja berkumpulan, tetap aja berkerumun. Coba lihat bubuhannya tuh, ajib jadi, masya Allah, ranai, behinipan, subhanallah, jadi nyaman benar. Kami aduh pusing benar, pusing. Pusing. Padahal kita memandang bubuhannya, bubuhannya nyaman benar jar. Ini otonya aja Lexus, Mercedes-Benz, BMW, padahal itu semuanya satu mat lagi part disita sama bank. Pusing buatnya toh. Aun kita nih pakai Gojek aja, nyaman tuh sudah, kada bayar pajak, kada bayar ini. Itu yang nyaman tuh yang begitu tuh. La ilaha illallah. Itu para aulia Allah begitu, nggak ada pikirannya dengan dunia, itu semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan bahagia di dunia dan selalu akan bahagia di akhirat. Makanya kenapa kita harus membaca sejarahnya para wali tadi itu, supaya kita umpat bahagia juga. Kita hendak melihat diri kita ibadahnya dengan dibandingkan ibadahnya mereka tidak sebanding. Ya, tidak sebanding ibadahnya kita kayak apa ini, aduh pengoleran kita ini. Pengoleran. Hendak bepada wali pulang baru sudah pengoleran bepada wali. Kalau bepada walu bagus saja bang, bepada wali ini. La ilaha illallah. Makanya kita umpatlah dengan orang yang ahli khair, supaya kita ini terpingkut dengan bubuhannya. Man sahibal akhyar ja'alahullahu minal akhyar. Karena kita bersahabat, kenal, parak dengan orang baik, kita akan ditolongi sama orang baik tadi itu. Kita digolongkan orang baik. Kenapa? Aku tahu jadi sini itu baik. Kenapa ada di tempat yang baik berkawal dengan orang yang baik? Nah gitu. Jadi yang dipandang siapa nih? Kawalannya. Ini Haji Bahrain. Kawalannya siapa? Guru fulan. Jadi yang dipandangnya guru, wah itu orang baik. Itu kenapa? Kawalannya itu guru, itu guru ini, guru ini, guru ini, guru ini, itu kawalan sidin, itu orang baik. Sekalipun sidin masih K7 main dum seumpama. Ya K7 main catur, masih K7 bebinian, K7 berjalanan, K7 memakanan, tapi kekawalannya semuanya guru-guru. Maka orang-orang akan memandang ini orang baik ini. Kada terlihat ya tingkah laku keburukannya, yang dilihat kebaikannya aja. Kenapa? Ini kekawalannya ini guru-guru sebelah tanah, hati-hati kamu dengan sidin. Nah, sidin itu orang baik itu. Wah, itu guru itu diam-diam tuh. Nah, karena kekawalannya sebelah tanahnya guru. Masya Allah. Nah itu. Man sahibal akhyar ja'alahullahu min akhyar wa in kana minal asyrar. Sekalipun dilihat profilnya pada orang ini orang bukan orang baik nih, karena dia berkawal banyak orang baik, akhirnya terpingkutlah menjadi orang baik, digolongkan orang baik. Nah ini yang kita hendak nih. Ya kita nih
apa namanya, melihat diri kita banyak kekurangan, sedikit kita beramal baik, tapi karena kita cinta dengan orang-orang yang baik ini, mudah-mudahan kita terpingkut, terkumpul dengan bebuhan yang baik tadi itu para aulia Allah. Karena pertolongan atau syafaat ada di tangan mereka para aulia Allah. Ya, kalau sudah mereka itu mendapatkan julukan wali min auliaillah, itu pasti takwa mereka. Ya, pasti takwa. Kalau sudah mereka sudah menjadi orang yang bertakwa, pasti dia itu menjadi orang yang alim, berilmu. Ya. Maka ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian ilmu-ilmu sehingga menjadi orang alim. Oh, kalau sudah takwa kepada Allah, makanya tidak ada wali melainkan mereka sudah menjadi takwa kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaannya akhirnya Allah angkat dia menjadi wali, Allah berikan terus ilmunya, makanya ilmunya wali tidak ada habis-habisnya. Terus keluar. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah langsung. Oh, sumbernya dari Allah. Amun kita ini sekalipun alim, ya, tapi alimnya tadi itu kita bukan langsung dari Allah, disebabkan hafalan kita. Kalau sudah habis hafalannya, habis kada alim lagi. Karena kita ini alimnya karena hafalan. Kita ahli hadis, berapa hafalannya? 40 hadis. Habis 40 hadis, kada ada ahli hadis lagi. Ya, kalau masih akal sehat kita ini bisa difungsikan. Kalaunya sudah error akalnya, hilang hafalannya, bukan alim lagi, si bungul jadinya. Jadi bungul ya. Pertamanya alim, hafal Quran, hafal hadis, masya Allah, selagi sehat ininya. Pas ada gangguan, error. Coba hadis niat apalah, lupaku aja. Nah, kenapa lagi? Coba baca alif lam mim, terus akan, nah itu kan lupaku. Waduh, hai. Coba baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, aku kena hafal juga. Kena bisa aja. Hilang semuanya. Wah, kamu ini bukan orang alim lagi, bungol berarti itu. Iya, kena alim lagi. Ya, karena ilmunya hasil dari hafalan. Tapi amunnya para wali Allah itu bukan dari hafalan, memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kada habis-habis. Terus saja keluar. Hafalannya sedikit aja, tapi yang keluarnya itu banyak. Kenapa? Langsung dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaannya itu Allah yu'allimukumullah, kata Allah. Ya, maka Allah akan mengajari kalian. Tuh, jadi menjadi orang yang alim, orang yang pandai, ilmunya langsung wahbiyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu para aulia Allah. Ya, para aulia Allah. Makanya ya, sebaik-baik ilmu itu yang didapatkan langsung dari Allah, bukan hanya dari hafalan. Kalau dari hafalan itu kita menjadi orang mulia, jadi orang alim, ahli Quran, ahli hadis selagi hafalannya itu ada. Kalau sampai hilang hafalannya, bukan ahli lagi kita nih, bungul gitu ya. Jadi tambuk mah. Bahkan apalagi kalau kita hilangkan habis hafalan Quran, ya dihilangkan pulang sampai kada hafal lagi, dosa itu kada dijaga. Makanya menghafal Quran itu mudah, tapi yang susah itu bukan menghafalnya, menjaganya, memeliharanya. Kalau sampai hafalannya lupa lagi, dosa dia, tidak dipelihara. Waduh, bahaya. Ya, makanya kita berpinggut dengan orang-orang yang mulia, yaitu para aulia Allah, maka insya Allah kita akan dipingkutkan dengan bubuhannya, senang di dunia dan senang di akhirat. Mudah-mudahan berkat daripada peringatan haul Tuan Guru Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, yang dimana beliau begitu cinta kepada Rasulullah sehingga menjadi khadim bagi orang yang menjadi khadim ini, pembantu ya, khadim atas orang yang ziarah ke makamnya Rasulullah. Itu Syekh Saman ini. Jadi siapa yang mau berziarah kepada Rasulullah SAW itu melewati Tuan Guru Syekh Saman. Jadi beliau sebagai juru kuncinya, ya, petunjuknya, diajarkan akhlak orang itu. Yang nggak mengerti fikih diajarin fikih, yang nggak mengerti tasawuf diajarkan tasawuf. Jadi berdakwah, ya, berkhidmah kepada Rasulullah, akhirnya diangkat oleh Allah kedudukannya menjadi wali min auliyaillah karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Tidak ada seorang wali ya mendapatkan gelar seperti itu tanpa
cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua para aulia Allah itu tidak diragukan lagi, dasar utamanya adalah mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berkhidmah kepada Rasulullah SAW, baru diangkat menjadi wali. Ya. Nah kita ini jangan berpadah guru dulu kalau kita belum cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita menganya, oh saya guru, saya orang alim, saya ustadz, tapi dia menghina Rasulullah, menghina ahli baitnya Rasulullah, hilang ilmunya, jadi bongol jadinya. Ya, hilang ilmunya, ambil jadi kada alim lagi dah sudah. Ya, ditanamkan cinta kepada Rasulullah, ya, supaya menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah, kita semuanya berkah insya Allah.